Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki serta selamat dunia akhirat. Di balik pegunungan hijau yang menjulang tinggi, terdapat sebuah desa kecil yang terjaga keasriannya, seperti lukisan hidup yang tak tersentuh zaman. Desa itu bernama Cikarang, terletak di pinggiran hutan tropis yang lebat. Dengan aliran sungai jernih yang membelah desa, memberikan kehidupan pada tanah yang subur. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti lembah, seolah memberi selamat pada setiap matahari yang perlahan naik dari balik gunung. Udara segar yang menusuk pori-pori membangunkan penduduk yang mulai beraktivitas. Di Cikarang, kehidupan mengalir seperti arus sungai yang tenang namun penuh makna. Warga desa, meski hidup dalam keterbatasan, memiliki ikatan yang erat satu sama lain. Mereka saling bergotong royong dalam setiap pekerjaan, dari bertani di sawah yang luas hingga memelihara ternak yang menjadi sumber penghidupan utama. Setiap rumah dihiasi dengan tanaman-tanaman bunga warna-warni yang menjadi simbol semangat warga yang tak pernah padam, meskipun hidup mereka seringkali dipenuhi dengan perjuangan. Namun, di balik keindahan alam dan kedamaian desa itu, ada sebuah cerita yang mulai terlupakan. Cerita tentang kegelapan yang mengintai, tersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan besar di hutan yang tak terjamah. Disinilah Rian, seorang pemuda berusia 16 tahun, menjalani kehidupannya yang sederhana, namun tak pernah tahu bahwa takdirnya akan membawa dia ke dalam perjalanan mengerikan yang tak bisa dia hindari. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Rian. Rian berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya seorang petani kecil yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibunya hanya bisa berperan sebagai ibu rumah tangga. Meski hidup serba kekurangan, mereka selalu berusaha bertahan. Rian yang tidak mampu melanjutkan sekolah setelah tamat SD, bekerja membantu orang tuanya. Setiap pagi dia harus pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan rumput untuk ternak. Pekerjaan yang menguras tenaga, namun tak memberi hasil yang cukup. Pada suatu sore yang sunyi, Rian sedang duduk di bawah pohon besar di pinggir hutan, mengawasi beberapa kambing yang sedang makan rumput. Hutan ini, meski tampak indah dengan udara segar yang menyejukkan, juga terkenal dengan cerita-cerita seram yang sering beredar di kalangan warga desa. Beberapa orang mengatakan hutan ini dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang siap menjerat siapa saja yang tidak hati-hati. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Rian terkejut dan langsung menoleh. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam berdiri di depannya. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Pak Wira, seorang tetua yang katanya ingin memberikan pesan dari ayah Rian. "Ikut aku, anak muda," kata Pak Wira. Suara beratnya terdengar seperti menembus heningnya hutan. "Ayahmu menunggu di rumahku." Meski hati Rian terasa sedikit ragu, rasa penasaran dan harapan agar ayahnya bisa memberi penjelasan mendorongnya untuk mengikuti pria itu. Mereka berjalan jauh meninggalkan desa, melewati jalan-jalan setapak yang semakin menyempit, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar yang terlihat sangat aneh. Rumah itu seolah-olah muncul dari dalam kabut. Bangunannya tinggi dengan arsitektur yang rumit, namun tidak ada suara sama sekali. Hanya kesunyian yang menekan dada. Saat memasuki rumah tersebut,
Rian merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Ruangan-ruangan besar, lorong-lorong panjang yang gelap, dan perasaan terperangkap yang tak bisa dijelaskan semakin membuatnya merasa cemas. Setiap langkahnya seolah semakin membawa dia masuk ke dalam mimpi buruk. Pak Wira membawa Rian menuju ruang yang sangat luas. Di sana ada beberapa pekerja yang tampak tidak mengenal lelah. Mereka bergerak dengan sangat cepat, tanpa ekspresi wajah, tanpa suara. Ketika Rian mencoba berbicara dengan mereka, mereka hanya menunduk, seolah tak bisa mendengar atau memahami apa yang dia katakan. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di tempat ini. Rian yang semakin cemas, tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria besar bertubuh kekar. Pria itu menatapnya dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, "Jangan hanya berdiri, bekerja. Kamu tahu apa yang harus dilakukan." Rian yang merasa ketakutan tak bisa berbuat banyak. Dia dipaksa untuk bekerja, memindahkan kayu bakar yang berat, dan membersihkan ruangan-ruangan yang gelap. Setiap kali dia bertanya atau berusaha mencari penjelasan, hanya ada tatapan kosong dari para pekerja. Tak ada yang menjawabnya. Waktu seakan berhenti di tempat ini. Hari-hari berlalu tanpa perbedaan, siang dan malam menyatu dalam kegelapan. Makanan yang diberikan sangat sedikit, hanya 2 kali sehari, dan itu pun tidak cukup untuk menghilangkan rasa laparnya. Namun yang lebih menakutkan adalah ketidakmampuan Rian untuk meninggalkan tempat itu. Setiap kali dia mencoba mencari jalan keluar, Pak Wira atau pria besar itu selalu muncul dan menghalanginya. Lama-kelamaan, Rian merasakan kehadiran sesuatu yang lebih buruk dari sekadar manusia di rumah besar ini. Di lorong-lorong gelap, kadang-kadang dia mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa dijelaskan, suara langkah kaki yang aneh, dan rasa diawasi oleh sesuatu yang lebih jahat. Hari demi hari, dia semakin merasakan keputusasaan yang mendalam. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruangan yang terletak jauh di dalam rumah, Rian menemukan sebuah pintu tersembunyi di sudut yang gelap. Pintu itu terlihat sangat tua, dengan jejak-jejak kaki lama yang terukir di lantainya. Tanpa pikir panjang, Rian membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap. Lorong itu berbau apek dan sangat sempit, dengan dinding-dinding yang dipenuhi debu. Setiap langkah Rian semakin membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan. Setelah berjalan cukup lama, dia tiba di sebuah ruang yang lebih besar, namun terasa sangat gelap dan dingin. Di dalamnya, Rian melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Anak-anak lain yang seumurannya, yang tampaknya sudah sangat lelah, bekerja tanpa henti. Mereka memindahkan batu besar, membersihkan ruangan yang lebih kotor, atau hanya duduk dengan tatapan kosong. Beberapa dari mereka tampak terluka, bahkan ada yang terjatuh dan tidak bergerak. Mereka tampak seperti bayangan, hantu yang terjebak dalam tubuh manusia. Rian merasa tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, salah satu dari anak-anak itu menatapnya dengan mata yang kosong, dan dalam bisikan yang hampir tak terdengar, dia berkata, "Jangan pernah mencoba melawan mereka. Kami sudah terperangkap di sini selamanya." Rian terkejut dan hampir berlari keluar, tetapi kaki-kakinya terasa sangat berat. Semakin lama dia berada di tempat itu, semakin terasa bahwa makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah ini bukan hanya manusia, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, dan lebih menakutkan. Rian kini tahu rumah besar itu bukan hanya sekadar tempat untuk bekerja, tetapi juga tempat yang menelan harapan, kehidupan, dan jiwa. Dan semakin lama dia berada di sana, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari cengkeraman kegelapan yang menghantui setiap sudut tempat itu.
Rian merasa darahnya membeku saat mendengar bisikan dari anak-anak yang terperangkap di ruangan gelap itu. Ketakutan yang luar biasa mulai merayap ke seluruh tubuhnya dan rasa ingin melarikan diri semakin kuat. Namun, semakin dia berusaha bergerak, semakin dia merasa tubuhnya semakin lelah, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Ruangan yang gelap itu terasa semakin sempit, dan di setiap sudutnya ia merasakan keberadaan sesuatu yang jahat mengawasinya. Rian berusaha menenangkan dirinya, berusaha untuk berpikir jernih. Rian tahu jika dia tetap di sini, dia akan menjadi seperti mereka terperangkap dalam keputusasaan yang tak berujung. Dengan perlahan, dia melangkah mundur, berusaha mencari jalan keluar dari lorong yang terasa semakin mengerikan. Namun, begitu dia berbalik, langkahnya terhenti. Pak Wira muncul di ujung lorong, matanya tajam menatap Rian. Senyum di wajahnya tidak wajar, seperti senyum seseorang yang telah kehilangan kemanusiaannya. "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, Rian," kata Pak Wira dengan suara yang dalam dan mengerikan. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, seperti mereka yang sudah terperangkap di sini selama bertahun-tahun." Rian merasakan tubuhnya lemas, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Dia tahu Pak Wira benar. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan semakin dia berusaha melarikan diri, semakin dia merasa terperangkap dalam lingkaran setan ini. Namun, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari belakang. Rian menoleh, dan dia melihat beberapa anak-anak yang terluka mulai bangkit. Mereka berjalan perlahan dengan tatapan kosong yang menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan harapan. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan yang tampaknya seumuran dengannya, mendekat dan berbisik, "Kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini." Rian menatap anak perempuan itu dengan penuh kebingungan. Tapi bagaimana? Mereka terlalu kuat. Mereka sudah menguasai semuanya. Anak perempuan itu tersenyum lemah. "Mereka tidak sekuat yang kau kira. Kita hanya perlu mencari cara untuk menghentikan mereka." Rian merasa ada secercah harapan dalam kata-kata itu, meskipun rasanya mustahil. Namun, meskipun perasaan takut dan putus asa masih menggerogoti dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Jika ada peluang untuk keluar, dia harus mencobanya. Bersama dengan anak perempuan itu, Rian mulai mencari jalan untuk mengalahkan Pak Wira dan para penjaga rumah besar itu. Mereka berjalan diam-diam melalui lorong-lorong gelap, mencoba menghindari para pekerja yang masih sibuk dengan tugas-tugas mereka yang tak pernah berakhir. Dalam keheningan yang mencekam, Rian merasakan semakin banyak kehadiran makhluk-makhluk jahat yang mengintai di setiap sudut rumah. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik sebuah lemari besar di ruang bawah tanah. Pintu itu tampak seperti pintu keluar, tetapi di baliknya mereka mendapati sebuah ruang yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Ruang itu dipenuhi dengan bayangan hitam yang bergerak-gerak, seolah-olah ada kehidupan gelap yang merayap di dinding dan lantai. "Ini tempat mereka menguasai semuanya," kata anak perempuan itu dengan suara bergetar. "Mereka menggunakan energi kita untuk tetap hidup. Mereka bukan manusia biasa." Rian mulai menyadari bahwa Pak Wira dan orang-orang yang ada di rumah itu bukanlah manusia lagi. Mereka adalah makhluk gelap yang telah mengorbankan jiwa-jiwa manusia untuk menjaga kekuatan mereka. Semakin lama mereka berada di tempat ini, semakin besar kekuatan yang mereka kumpulkan, dan semakin terperangkaplah orang-orang yang datang ke rumah itu. Namun, Rian tidak bisa menyerah. Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal di sini, dia akan menjadi seperti mereka, kosong, tanpa jiwa. Dengan tekad yang kuat,
dia dan anak perempuan itu memutuskan untuk menghancurkan sumber kekuatan yang ada di rumah itu. Mereka mencari-cari hingga akhirnya menemukan sebuah buku kuno yang tergeletak di meja besar di ruang utama. Buku itu tampak seperti kitab yang sangat tua dengan tulisan yang hampir tidak bisa dibaca. Namun, Rian merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dari dalam buku itu. Dia tahu ini adalah kunci untuk menghentikan semuanya. "Ini dia," kata Rian sambil membuka halaman pertama buku itu. "Kita harus menghancurkan mereka dengan cara ini." Namun, saat dia membaca mantra yang tertulis di dalam buku, tiba-tiba ruang itu menjadi sangat gelap. Semua lampu padam dan Rian merasakan kehadiran makhluk-makhluk gelap yang semakin mendekat. Suara-suara aneh terdengar seperti bisikan dari dunia lain yang mencoba menghalangi mereka. Pak Wira muncul di hadapan mereka. Matanya menyala dengan api yang mengerikan. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami?" tanyanya dengan suara penuh ancaman. "Kami sudah terlalu kuat. Tidak ada yang bisa melawan kami." Rian merasa ketakutan, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Dengan cepat, dia melafalkan mantra yang ada di dalam buku. Suara-suara aneh bergema di sekitar mereka, dan tubuh Rian terasa seperti dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Pak Wira berteriak kesakitan, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang keluar dari buku tersebut. "Tidak, ini tidak mungkin!" teriaknya. Tetapi semakin dia melawan, semakin kuat cahaya itu. Akhirnya, dengan satu ledakan cahaya yang sangat terang, tubuh Pak Wira hancur menjadi abu dan rumah besar itu mulai runtuh. Semua makhluk-makhluk gelap yang menguasai tempat itu juga menghilang, dan para pekerja yang terperangkap mulai berteriak kesakitan sebelum akhirnya tubuh mereka kembali menjadi seperti manusia biasa. Rian dan anak perempuan itu terjatuh, kelelahan. Namun mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menghancurkan kekuatan gelap yang telah menguasai rumah itu. Dengan rasa lega, mereka keluar dari reruntuhan rumah besar yang kini hanya menyisakan puing-puing. Mereka melangkah kembali menuju desa. Tak ada yang mereka katakan, hanya langkah-langkah mereka yang berat namun penuh harapan. Rian tahu, meskipun perjalanan ini telah mengubah dirinya selamanya, ia telah dibebaskan dari belenggu kegelapan yang menjeratnya. Dan meskipun desa mereka masih berada dalam bayang-bayang kemiskinan, Rian merasa bahwa kehidupannya kini memiliki arti yang lebih besar. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, masih ada secercah cahaya yang bisa ditemukan, asalkan kita berani melawan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.